Jumpa lagi dengan materi pembelajaran kita siang hari ini, dan kita akan membahas materi yang baru, yaitu bagaimana kita harus mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tema Roh Kudus penopang hidup orang yang beriman. Salam sehat buat kita semua. Silakan mengikuti materi pembelajaran hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran kita hari ini dari bab yang kelima dengan tema Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Dari bahan Alkitab Yohanes 14 ayat yang ke-26, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, 1 Korintus 13. Jadi silakan membaca Alkitab kalian lebih dari satu kali supaya kalian memahami makna dan arti dari pembelajaran kita hari ini. Dengan materi pembahasan mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Kemudian Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Roh Kudus menghibur dan menguatkan, dan Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Topik Roh Kudus yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang sangat luas dan topik yang sangat kontroversial. Apa itu kontroversial? Kontroversial adalah sesuatu yang diperdebatkan oleh banyak orang. Jadi Roh Kudus itu adalah topik yang sangat luas dan topik yang sangat sering diperdebatkan. Apabila dibahas hanya dari satu sisi pemahaman teologis saja, karena itu perlu dipahami benar bahwa Roh Kudus adalah Allah yang hadir bersama kita sejak Tuhan Yesus secara fisik meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga. Jadi pekerjaan Roh Kudus selalu merupakan pekerjaan Allah sendiri. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal, setelah Allah Bapa dan Allah Anak atau Yesus Kristus. Dan ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan saling mengisi. Jadi Roh Kudus itu diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana ketiga pribadi ini saling mendukung dan saling mengisi. Jadi ada kaitan yang sangat erat, bukan kaitan lagi. Mereka sangat erat antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tidak bisa terpisahkan karena saling mendukung dan saling mengisi. Secara resmi Roh Kudus hadir bersama orang Kristen pada saat dibaptis. Jadi pada saat dibaptis Roh Kudus itu sudah hadir bersama orang-orang yang telah percaya kepada Yesus atau orang-orang Kristen yang sudah dibaptis. Meskipun demikian, setiap orang Kristen perlu memelihara hubungannya dengan Roh Kudus, menjaga hidupnya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah sehingga tidak akan mendukakan Roh Kudus. Seperti yang dinasihatkan dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Memateraikan artinya adalah bahwa kita sudah bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Roh Kudus, jadi tidak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan Allah. Gitu. Jadi pemahaman gereja-gereja tentang Roh Kudus tidaklah sama. Di kalangan gereja-gereja tertentu peranan Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya sangat ditekankan. Dalam Alkitab disebutkan ada dua jenis karunia dari Roh Kudus. Ada dua jenis karunia dari Roh Kudus yang sudah kita sebutkan tadi.
yaitu karunia yang pertama atau karunia-karunia yang pertama adalah karunia-karunia yang dimaksudkan untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Karunia-karunia yang kedua lebih tepat disebut sebagai karismata. Dalam bahasa Yunani artinya anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, dan bahagia. Karismata ini adalah pemberian istimewa yang dianugerahkan untuk menolong orang lain. Kemudian ada karunia-karunia yang menguduskan, ada 6 seperti yang disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 2. Itu adalah karunia-karunia hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Kemudian karunia dari kelompok yang kedua atau karismata, sebagian kita ketahui dari Paulus dan sebagian lagi dari sejarah gereja perdana. Ada 9 karunia karismata anugerah yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, kemudian karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat. Kemudian ada karunia yang membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Dari semua karunia itu, Rasul Paulus menjelaskan 3 hal yang paling penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi, dalam setiap kegiatan kita apapun, karunia apapun yang dimiliki, dari ke-9 karunia, dan ada lagi yang pertama tadi, ada 6 karunia yang dimiliki dan diberikan oleh mereka yang berhak diberikan oleh Allah. Tetapi di sini Rasul Paulus menekankan bahwa yang terpenting dari kesemuanya itu ialah kasih. Jadi jangan membuang hal kasih dalam kehidupan kita. Apabila banyak karunia yang kita dapati atau yang kita terima dari apa yang sudah diberikan Allah, tidak boleh tidak memiliki hal kasih, karena itulah yang terpenting dalam kehidupan kita dan ketika kita melayani Tuhan. Menjelang kematiannya, kebangkitannya, dan kembalinya Yesus ke surga, Yesus menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya, yaitu tadi ya. Jadi ketika Yesus mati, kemudian bangkit dan kembali ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Allah telah bekerja di dalam diri manusia dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, kemudian Markus 1 ayat 10, dan Markus 1 ayat 12. Jika anak-anak ingin mengetahui lebih lanjut, silakan membuka dari bacaan-bacaan Alkitab yang baru saja Bu Guru sebutkan agar kalian lebih paham dan lebih mengetahui lebih jelas lagi ketika Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh yang menguatkan setiap umatnya dan para pengikutnya. Di mana dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong atau menasihati. Dengan demikian, Roh Kudus akan menjalankan peranannya sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Jadi, Roh Kudus itu adalah pengganti daripada Tuhan Yesus sendiri yang sudah kembali ke surga. Dan Roh Kudus itu sendiri adalah Tuhan Yesus sendiri yang bersumber sebagai penolong dalam kehidupan umatnya yang ada di dunia. Kemudian Roh Kudus itu penghibur dan menguatkan. Penghiburan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai comforter. Kata ini berasal dari kata comfort,
yang berarti menghibur. Kata ini terbentuk dari dua kata dalam bahasa lain, yaitu kata charm dan forte. Kata charm berarti bersama-sama. Kemudian kata forte berarti kekuatan. Dengan kata lain, kata comfort adalah bahasa Inggris berarti bersama-sama memberi kekuatan. Di sini jelas bahwa penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus juga adalah kekuatan yang mengembalikan orang yang dihiburkan kepada kekuatannya yang sebelumnya atau lebih hebat lagi. Peranan lain yang menonjol dari Roh Kudus adalah apa yang kita temukan di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan Karismatik, yaitu gereja-gereja yang menekankan peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat dan jemaatnya bersama-sama. Namun demikian, seringkali kita sulit membedakan mana yang sebetulnya merupakan pekerjaan roh dan mana yang bukan. Namun demikian, masih bisa kita melihat di dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ketiga, kemudian Kolose 3 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Itu dapat menolong, membantu kita sebagai pedoman untuk memuji roh-roh yang kita jumpai. Apakah itu Roh Kudus atau bukan? Jadi bisa kita jumpai dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kemudian Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6.